Dan di sesi kali ini masih Tias yang bakal tanya-tanya dulu kepada Bapak Kejari Buleleng ya, kasih intel Kejari Buleleng Bapak Ana Agung Ngurah Jaya Lantara terkait topik yang kita angkat mengenai membangun kepercayaan masyarakat pada kejaksaan. Karena tadi sedikit ada perbaikan teknis supaya suara kita jernih gitu, biar jelas didengar sama pemirsanya. Oke, nah kalau sekarang ini kan ada 2 kasus yang lagi hot nih Pak di Buleleng ya. Di antaranya ada kasus LPD Anturan dan juga dana pen di Dispar nih Pak. Nah, pertanyaannya mungkin bisa dijelaskan dulu korupsi itu apa, lalu bagaimana kok bisa ada kasus ini? Apakah ada yang melaporkan atau kejaksaan pas meriksa nemu ada yang gitu ya? Ya, memang kalau korupsi secara umum kan orang awam memahami mengambil uang untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Oke lah, itu pemahaman orang yang awam ya. Jadi kita fokus pada gimana sih case ini bisa muncul, seperti itu. Untuk LPD Anturan memang ada laporan masyarakat, banyak sekali yang melapor ke kita, Pak, uang saya di sana nggak cair-cair, sekitar 10 orang lebih. Padahal itu para nasabah ya yang datang. Saya arahkan dia ke kasih tindak pidana khusus, tolong ini ada teman-teman dari masyarakat yang melapor. Nah akhirnya dari sana, itu kejadian udah tahun lalu. Jadi sudah tahun 2019 sudah diselidiki oleh tindak pidana khusus pelan-pelan, dan akhirnya awal tahun dinaikkan jadi penyidikan statusnya. Akhirnya kemarin terakhir melakukan penggeledahan itu. Nah terus untuk dana pen ini memang sebagaimana dengan perintah Jaksa Agung bahwa salah satu tugas utama kita adalah mengawal dan mengamankan proyek pembangunan strategis nasional, salah satunya pemulihan ekonomi nasional di tengah keterpurukan kita ini. Nah, salah satunya itu. Nah, kami sudah melakukan koordinasi dengan teman-teman di SKPD terkait penyaluran dana pen ini. Banyak sekali seperti Dinas Pertanian, Perikanan, Kelautan. Kemarin kita komunikasi, ada nggak dana pen turun? Oh ada Pak. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk bantuan Pak. Kepada siapa? Kelompok nelayan. Oh apa gininya? Jadi mereka dana ini kan langsung dari pusat. Bantuan itu langsung dari pusat pada kelompok seperti itu. Kita hanya mengecek kuantitas sama kualitasnya. Nah itu yang kita laporkan ke pusat. Salah satunya ini dana pen pariwisata. Kita lakukan permintaan data, kita laporkan pelaksanaannya itu. Tapi waktu itu kita sampling ya, terhadap kegiatan operasional ini benar-benar dilakukan atau enggak. Kita kan nggak mau percaya begitu aja. Akhirnya kami sampling lah 10 rekanan. Ternyata dari 10 itu semuanya sama, ada penyimpangan. Dari sanalah kami laporkan pada pimpinan, Pak ada begini. Terus juga ada surat juga masuk dari masyarakat bahwa diindikasi ada penyimpangan juga di situ. Nah seiring sejalan, pimpinan merintahkan silakan delete dulu, pastikan dulu lead kumpulan data keterangan. Setelah delete, semakin banyaklah kita temukan penyimpangan itu, sehingga kami simpulkan ini sudah tidak di luar sudah tidak bisa dimaafkan lagi lah istilahnya begitu. Wah ini sudah keterlaluan. Ini karena ini dana untuk masyarakat kecil, dana untuk pemulihan ekonomi pariwisata kita. Dapurnya orang Bali itu di pariwisata. Ya kan, sekecil apapun uang itu sangat bernilai loh untuk masyarakat kecil. Kalau orang kaya ya nggak mungkin ada nilainya uang segitu, tapi kan untuk masyarakat kecil, para guide, para pegawai hotel, cleaning service hotel, yang dulunya dia bekerja jadi tidak bekerja, sebenarnya ada dana yang bergulir yang bisa mereka bekerjanya lebih lama, akhirnya hanya beberapa bulan di PHK seperti itu. Nah itu tujuan dana itu biar hotel itu tetap beroperasi sehingga mampu mensejahterakan karyawannya, walaupun kesejahteraannya itu di tengah-tengah pandemi COVID ini ada penurunan seperti itu. Tapi minimal mereka masih bisa bergerak seperti itu. Nah, dengan ada penyimpangan operasional ini,
Itu bagi saya juga dulu pelaku pariwisata, jadi saya tahu, saya merasakan gimana waktu zaman bom Bali itu kita gantung setir untuk bertahan itu. Ini lebih daripada itu saya rasakan. Waktu bom Bali masih ada tamu yang datang, masih ada bisnismen yang datang, masih bergeraklah ekonomi walaupun pada check out semua. Tapi ini kan sudah berulang tahun jadinya sekarang pandemi ini. Tidak ada yang datang, sama-sama benar-benar mati pariwisata kita. Nah, pada saat ada bantuan dari pemerintah dan masih juga pejabat kita melakukan tindakan yang bukan seharusnya dia lakukan, itu tidak bisa saya maafkan seperti itu kira-kira. Oke, jadi itu ya emang ada laporan dan juga dari kejaksaannya sendiri sudah menemukan bukti-buktinya itu. Tapi seperti yang tadi Bapak sebutkan, kalau LPD Anturannya itu kan sebenarnya kasusnya udah tahun lalu Pak ya. Kalau untuk PEN-nya sendiri ini baru ini dilaksanakan gitu. Tapi kenapa terkesan prosesnya itu lebih cepat ketahuan nih untuk yang dana PEN ketimbang yang LPD Anturan Pak? Kalau LPD Anturan memang proses penyelidikannya di Pitsus. Kalau dana PEN proses penyelidikannya di Intel. Beda ya, bidangnya waktu itu kemarin di Pitsus juga waktu itu lagi menangani banyak perkara juga, jadi dia mungkin agak lambat karena memang jaksa yang ada bertugas di Pitsus selain sibuk pidana Pitsus, banyak pidum, banyak sekali kesibukannya, jadi mereka berjalan pelan-pelan, tapi pasti, artian penyelidikan dilakukan tahun kemarin, pertengahan tahun atau akhir tahun itu, dan ditingkatkan statusnya penyidikan di awal tahun. Nah, kebetulan yang di dana PEN ini penyelidikannya di Intel, kita hanya melakukan penyelidikan cuma 1 minggu. Kita berani menyimpulkan ada kekeliruan. Kita tingkatkan ke Pitsus, di Pitsus diselidiki ulang lagi. Mereka melakukan penyelidikan seminggu lagi. Mereka yakin. Nah, pada saat ditingkatkan penyidikan, barulah pada saat pemanggilan para tersangka itu, mereka ada mengembalikan uang, mengakui itu. Damatan begini, saya apresiasi juga pelaku usaha pariwisata di Buleleng yang ikut terlibat dalam program-program ini yang operasional kemarin ini, Explore Buleleng, BIMTEK dan sebagainya itu. Mereka kooperatif, jujur, mereka jujur mengatakan bahwa ada permintaan ini, permintaan itu. Itu sangat membantu kami penegak hukum dalam memproses suatu perkara. Jadi cepat lambatnya penanganan perkara itu tergantung situasi yang kita hadapi di lapangan. Untuk PEN ini saya sangat apresiasi. Saya angkat topi dengan pelaku usaha pariwisata kita di Buleleng ini bahwa mereka sangat kooperatif. Iya Pak, ada uang sekian diambil sekian, ada uang sekian diambil sekian, SPJ-nya sekian. Alasannya apa diminta? Katanya untuk kegiatan lain, katanya untuk pajak. Banyak sekali alasannya seperti itu. Akhirnya inilah yang membuat proses penanganan perkara ini cepat. Kita sudah terpuruk, jangan sampai lagi terpuruk lagi ya. Kita ingin istilahnya besok-besok tahun 2001 ini kalau ada lagi dana seperti itu datang, turun, minimal tidak diselewengkan lagi. Artinya benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Seperti itu. Karena tujuannya memang untuk memulihkan. Memang tujuannya untuk menggerakkan ekonomi di bawah. Seperti itu. Nah tapi katanya nih Pak Yatias dengar selentingan, belum ada penetapan dari BPK berapa besarnya kerugian negara. Tapi kenapa sudah bisa ditetapkan tersangkanya itu Pak? Kalau nggak salah 8 ya tersangka yang ditetapkan di Dispar itu. Seperti perintah Jaksa Agung, kalau kita bisa hitung sendiri, kenapa tidak? Ya kan? Nyata contoh namanya, ada kasus pembangunan fiktif. Dia SPJ kan umpamanya 100 juta. Sudah benar-benar fiktif 100 juta, masa kita minta perhitungan lagi? Udah bisa kita hitung sendiri. Kan gitu. Sama dengan ini, Pen. Sudah ada uang yang dikembalikan, sudah ada pengakuan para pihak semua. Ini mengembalikan segini, ini mengembalikan segini, ya kita tinggal jumlahkan saja. Ya kan? Udah jelas. Berarti sangat sederhana mungkin. Seperti itu. Tergantung buktinya. Tergantung. Kalau kerugian itu terkait dengan laporan keuangan, contohnya LPD, nah itu baru butuh perhitungan auditor, BPKP atau BPK. Karena itu masuk ke ranah debit kreditnya, sebuah gini ya. Kalau ini ranahnya dia terima, diambil gitu lah. Seperti itu. Nah, selain 2 kasus ini, apakah mungkin masih ada dugaan korupsi yang ditangani oleh Kejari Buleleng? Tunggu saja kejutannya. Karena seperti yang tadi dibilang, kalau penyelidikan masih rahasia gitu. Rahasia. Ya. Kalau dibongkar nanti bukan kejutan namanya. Nggak surprise
surprise lagi masyarakat. Tapi semoga sih nggak ada ya. Iya, Kalau tapi kita dalam artian berusaha menegakkan hukum objektif seperti itu. Kalau memang dia layak naik, sudah naik. Oke, kembali lagi ke topik kita ya, bagaimana ini kejaksaan biar membangun kepercayaan masyarakat lagi pada kejaksaan dan juga aparat penegak hukum lainnya. Nah, kalau misalnya masyarakat memiliki kasus, apakah masyarakat ini bisa berkonsultasi ke kejaksaan? Kira-kira Pak? Kalau konsultasi hukum kita sudah menyediakan tempat di PTSP, pelayanan satu pintu kita, yang menghandle untuk konsultasi hukum apapun bentuknya itu adalah Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara. Jadi masyarakat pada saat ingin berkonsultasi hukum, silakan datang ke PTSP, ungkapkan apa yang menjadi problematika hukumnya dia. Nanti akan dikasih saran nih sama Kasih Datun. Oh ini ibu perkara ibu tindak pidana umum, silahkan lapor ke kepolisian seperti itu. Oh ini ibu perkara keperdataan, oh silahkan lakukan gugatan di ini tanyakan ini, pasti akan dibimbing oleh Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara. Nah, kalau memang ada kasus korupsi bisa kita tangani, kan korupsi bisa ditangani kejaksaan, polisian, KPK, seperti itu, bisa 3 instansi itu yang menangani. Kalau masalah administrasi pajak, nanti lain lagi ceritanya seperti itu. Kira-kira apapun bentuk problematika hukum masyarakat, kalau mau konsultasi ke kita silahkan datang, itu gratis. Oke, gratis. Konsultasi ya diarahkan nanti. Iya, nanti akan kita bimbing, oh ini permasalahannya. Kadang-kadang juga, permasalahan keluarga masuk kan gitu, kita kasih bimbingan supaya jangan sampai konflik dengan keluarga, bagaimana pemecahan yang terbaik, seperti itu kira-kira. Oke, berarti nggak semua kasus kejaksaan yang tidak. Nanti nggak tidur nanti ya dari pihak kejaksaannya sendiri ya. Oke, nah di Kejari Buleleng kan ada tulisan wilayah bebas korupsi, benarkah demikian? Kalau boleh tahu seperti apa komitmen dari kejaksaan sendiri? Kita berkomitmen ikut program Zona Integritas WBK itu sudah dari 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu udah berusaha untuk merubah paradigma pelayanan yang secara invertif sekarang itu, dulu kita yang dilayani, sekarang kita yang melayani. Contohnya seperti ini. Dulu barang bukti sudah ingkrah, nunggu datangnya pemilik barang bukti, sekarang enggak. Invertif, kita tukar pola pikir itu, jadi kita antar barang bukti itu kepada pemiliknya. Biar selesai, tidak ada tunggaan di kejaksaan, perkara ini sudah selesai. Seperti itu. Itulah upaya-upaya itu telah kita lakukan, memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, termasuk tilang, PTSP, jadi semua pengaduan masuk ke sini silahkan, pelayanan. Sebenarnya salah satu pelayanan pencegahan korupsi itu adanya di Jamu Wirasa, kita juga punya kemarin. Sebelum pandemi COVID loh, kita sudah melakukan penyuluhan hukum kepada kepala desa di daerah itu dengan cara telekonferensi. Kenapa? Kenapa saya lakukan dengan cara telekonferensi? Begini ceritanya. Kita punya anggaran penyuluhan hukum cuma 1 kegiatan dalam 1 tahun loh, 1 kegiatan. Sedangkan wilayah kita tersebar dari ujung timur ke barat ada sebanyak 129 desa ya. Kalau 1 kegiatan, masa 1 desa aja kita suluh? Saya ingin berkeinginan semua desa terlibat, ikut terlibat. Nah, makanya itulah kita merubah inovasi itu, membuat Jamu Wirasa itu jaksa temu wicara masyarakat desa dengan cara video call, virtual. Sehingga saya harapkan banyak kepala desa yang ikut bisa tergabung dalam penyuluhan hukum itu. Jadi itu bisa kita lakukan banyak kali seperti itu. Nah, itulah salah satu bentuk upaya kita untuk merubah paradigma, untuk merubah keyakinan masyarakat, untuk komitmen kita untuk ikut dalam zona integritas seperti itu. Nah, mudah-mudahan tahun ini bisa kita ikuti lagi. Mudah-mudahan Kemenpan RB bisa memberikan support itu seperti itu. Oke, lalu bagaimana respon masyarakat sendiri terkait kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh kejaksaan? Kalau respon masyarakat, kalau kita menilai, kalau saya menilai dari segi tanggapan di media sosial, dari segi pengaduan yang masuk, termasuk dari teman-teman wartawan juga, untuk saat ini sudah mulai membaik. Kita sudah dipercaya oleh masyarakat untuk menangani perkara-perkara penting, terus banyak juga laporan masuk, mereka minta pengaduan. Dalam artian,
bahwa masyarakat mengetahui bahwa kejaksaan itu sekarang welcome loh, bisa diajak diskusi hukum dan sebagainya. Bukan berarti orang masuk kejaksaan itu pasti dihukum, enggak. Dan bahkan kita bisa datang loh minta bantuan kejaksaan, gimana sih memecahkan masalah ini ya, seperti itu. Itu yang kita rasakan, dan bahkan pengaduan itu semakin hari semakin banyak. Pengaduan untuk meminta pendapat hukum, pengaduan tentang kasus dan sebagainya. Semakin hari semakin banyak, makanya petugas PTSP kami juga mulai agak kesibukan juga ya sekarang. Mulai banyak PR-nya Iya. Oke. Gitu. Nah, lalu kalau boleh tahu kasus apa saja sih yang bisa ditangani oleh kejaksaan? Kasus yang ditangani kejaksaan kalau mulai dari penyidikan itu memang korupsi saja. Korupsi. Setelah itu HAM juga, itu tingkatannya udah beda. Kalau perkara biasanya kasus yang masuk di kejaksaan itu kasus pidana umum yang dari kepolisian sudah lengkap dibawa ke kejaksaan dan disidang. Tapi kalau memang penanganan perkara dari awal, penyelidikan sampai sidang, itu ada tindak pidana korupsi yang bisa kita tangani ya, seperti itu. Oke, baik, menarik sekali. Dan untuk segmen berikutnya, untuk Anda yang ingin telepon di 23455 untuk tanya-tanya gitu ya, barangkali mungkin ada yang ingin tahu di mana tempat untuk konsultasinya masih kurang jelas, bisa hubungi di 23455, tapi kita bakal balik setelah beberapa iklan yang mau lewat berikut ini.